Orang-orang Islam kok gini terus gitu. Ustadz, emang di dalam Islam ada ya olahraga yang haram? Ya ada, tentu saja. Yang haram diantaranya adalah tinju, tarung bebas, termasuk silat. Iya, termasuk silat juga, karena itu menyakiti orang lain. Apalagi basket sama seperti bola, gak boleh juga. Kemudian apalagi yang gak boleh? Kalau atletik, gak boleh juga. Semua olahraga gak boleh. Catur deh, catur. Catur juga itu haram. Ceplak, padahal catur cuman kan gak nyakitin, tapi kan itu buang-buang waktu. Mickey Mouse haram juga dalam agama Islam. Iya, haram, karena ini kan tikus. Itu ada film Avenger gitu ya, poster gitu ya. Ini juga gak boleh. Kan antum kalau nonton itu musyrik, itu hukumnya udah jelas musyrik gitu. Itu masa saya juga gak boleh nonton film Avenger? Ternyata ajaran agama Islam itu seperti ini. Jadi dalam kesimpulan saya ya, kalau kita khawatir dengan jumlah penduduk Muslim di Indonesia yang terus kalah saing dengan umat Kristen gitu ya, menurut saya bukan rumah gerejanya yang kita kita tolak, tapi ajaran kita lah yang harus diperbaiki. Kalau agama kita itu isinya ya orang-orang yang suka demo, terus kemudian mereka ngelihat kelakuan ulama-ulama Islam di Indonesia yang ngejek-ngejekin agama lain, yang di salibnya ada jin kafir, ya inilah yang terjadi. Penolakan terhadap gereja-gereja itu saya pikir kalian juga akan jengah, dan saya nggak sesuai dengan agama ini. Pasti orang mau masuk aja takut. Mungkin orang-orang jadi lebih tertarik sama agama Kristen. Jadinya itu kayak murtad online. Kalian takut kalau misalnya ada rumah ibadah agama lain di lingkungan kalian takut pindah agama. Berarti kalian nggak yakin dong sama agama kalian. Kalau misalnya ada orang-orang yang nggak suka hidup berdampingan dengan umat agama lain, saya bingung nabinya siapa? Nabinya siapa? Coba jelasin ke saya. Tidak boleh membangun gereja di dalam Islam. Nah, hadis ini yang sering dikutip. Kalau ada orang bikin gereja dihancurin, kalau ada orang bikin gereja dilarang. Karena pakai hadis itu. Mengapa tidak mendapatkan izin? Karena masih ada paham, Bu, bahwasanya nggak boleh ada rumah ibadah orang agama lain di dekat di lingkungan orang Islam. Mau bikin masjid kita dihancurkan orang, enak nggak, Bu? Nggak enak kan? Kalau saya terus terang saja, Bu, saya nggak takut di samping rumah saya ada gereja. Kan orang yang datang ke gereja kan orang ibadah, betul nggak kira-kira? Yang saya takut itu, Bu, kalau samping rumah saya diskotik. Nanti saya khilaf, Bu, langsung salin saya. Sarung lepas, koko lepas, peci lepas. Majelis Ulama Indonesia melarang umat Kristiani untuk membangun gereja. Bagaimana gereja-gereja saat ini banyak dihambat, bahkan ada yang dibakar. Semakin mereka menghalang-halangi, maka akan semakin kelihatan bagaimana ajaran mereka yang katanya rahmatan lil alamin. Majelis Ulama Indonesia itu saya terus terang suka pengen ketawa gitu ya. Kan ini kan bukan kejadian yang pertama, sudah beberapa kali terjadi di Indonesia. Iya pastilah, lalu ada peran dari Majelis Ulama Indonesia. Saya kan selalu bertanya, apa sih peran daripada Majelis Ulama Indonesia ini lain membisniskan sertifikasi halal, ya kan, dan sibuk mencari mana yang haram kan gitu kan. Nah, peran Majelis Ulama Indonesia dan peran Departemen Agama apa untuk supaya ini jangan terjadi hal seperti ini. Dan di sini juga harus ada reaksi dari aparat kepolisian untuk bisa mencegah orang-orang seperti itu. Emang ada salah apa kalau di sana dibangun gereja? Emang ada dampak buruk apa kalau di sana dibangun gereja? Orang Kristen itu sembahyang itu tidak berisik, tapi kalau Islam ya berisik. Maaf nih, saya juga Islam, maaf. Kita omong kasarnya aja ya. Kita orang Islam pakai toa, ya kedengaran kemana-mana. Orang Kristen biasa aja mendengarnya. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Bukan keadilan seluruh bangsa Islam, bukan, ya. Jadi kalian tanam tuh betul-betul para ulama-ulama jahanam tuh. Sumbernya atau dalang dibalik pelarangan pendirian rumah ibadah yang ada di Cilegon adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Pertanyaan saya, kenapa tempat wisata yang mana ada orang luar negeri datang untuk kawin di situ, nikah siri, itu nggak ditandatangani petisi untuk dilarang? Kenapa tempat ibadah, tempat dimana mencari Tuhan justru dilarang, iya kan? Ya, tapi ya nggak ngerti lah cara berpikirnya orang-orang ini gimana. Kenapa yang diatur cuman
agama non-muslim? Kenapa yang Islam nggak diatur? Kenapa kalau masjid nggak diatur? Tetapi kenapa kalau gereja dan lain-lain diatur? Tapi sekali lagi kasus semacam ini sangat-sangat banyak. Berhenti untuk menolak pendirian gereja. Saya selalu heran kalau ada kelompok yang menolak berdirinya rumah ibadah. Mereka ini ketakutan imannya goyah ya. Wali kota dari Partai Berkarya dan wakilnya dari PKS itu menolak memberi izin pembangunan gereja. Bareng-bareng dengan ormas intoleran. Ternyata mereka itu takut banget sama salib yang di gereja itu. Apa di kota Cilegon ini banyak makhluk berjenis vampir dan juga Dracula? Kok takut banget kalau ada gereja? Tak intoleran rumah ibadah tapi sangat toleran dengan rumah pijat plus. Lokasi pangkalan para PSK di kota Cilegon itu cukup banyak dan meluas. Ada berita yang menyebut di kota Cilegon dalam satu RT aja itu ada 6 diskotik. Di Cilegon sepertinya memang mau usaha apa saja bebas. Yang nggak bebas kan yaitu tadi, bangun gereja. Nah, seperti di Cilegon ini lucu. Dia bilang katanya ini adalah kota ulama. Perut, kenapa kok alergi, gatal, kemeriang melihat adanya gereja? Lucu saya. Kalau orang lihat salib lalu gemetar, memang kita setan apa? Pernah nggak kita bangun masjid, kemudian kita minta izin ke lingkungan sekitar kita? Nih, saya bisa yakinkan. Kenapa? Arogansi kita. Karena mentang-mentang mayoritas seenak udele. Di Bali saja gereja boleh kok. Bali itu mayoritasnya Hindu di sana. Gereja ada, masjid ada. Jujur saya muak. Intoleransi mulai berkembang, masyarakat sudah mulai terpapar, pemerintah daerah diam saja, aparat keamanan juga sama saja. Tidak ada lagi penolakan pendirian rumah ibadah sebagaimana gereja HKBP di Cilegon. Saya laporan nih Pak Evorus dan Pak Sekjen dan seluruh jajaran. Di Cilegon, kota Cilegon itu masih ada gereja HKBP yang ditolak pendiriannya oleh wali kota. Kami di Kementerian Agama sudah berkali-kali menyampaikan dan mendatangi Pak Wali Kota supaya izin ini dikeluarkan. Staf kami Pak sudah 2 kali ketemu dengan Pak Wali Kota dan rencananya minggu depan saya akan datang sendiri kalau belum beres soal izin pendirian ini. Karena di bawah sudah beres semua, izin dari masyarakat, dari kepala desa sudah beres, suruh tertahan di atas. Ini tentu bukan hal yang baik, bukan hal yang sehat. Tadi saya sampaikan itu. Ini sepertinya orang sudah mulai tidak dekat dengan Tuhan. Cilegon adalah salah satu wajah paling kelam mengenai toleransi beragama. Di Cilegon mungkin membangun tempat karaoke lebih mudah ketimbang membangun gereja. Menjalankan tempat maksiat barangkali lebih mudah. Kenapa? Karena di Cilegon memang tidak ada satu gereja pun yang diizinkan berdiri. Kenapa wali kota Cilegon malah kok jadi pengecut kayak gitu? Menandatangani petisi untuk menolak pembangunan gereja. Bukan cuma wali kota, wakil wali kotanya juga ikut-ikutan. Majelis Ulama Indonesia aktif menolak pendirian gereja di Cilegon. Tidak ada alasan untuk mendengarkan teriakan gerombolan-gerombolan yang seperti Dracula takut sama salib. Lagi viral gereja ditolak ormas ala-ala gurun di kota Cilegon. Menolak dan melarang pembangunan gereja. Gereja ditolak, ibadah Kristen ditolak. Anehnya gimana? Sudah biasa, sudah jadi jadwal rutin tiap tahun di negeri ini. Ini Maret 2022 kebaktian dilarang di kota Bandung. Ini Desember 2021 ibadah Natal dibubarin di Lampung. Matiin dulu. Ini September 2020 umat Kristen ibadah dipasangin lagu keras-keras sama warga. Nih, speaker nih. Saya bisa tunjukin jejak digital umat minoritas dilarang ibadah itu sudah tradisi setiap tahun. Bukan masalah ibadah itu kagak boleh. Jadi yang bilang tidak ada masalah dengan toleransi di negeri ini, itu pasti otaknya yang bermasalah. Gilanya lagi, masih ada yang kampanye melawan Islamofobia dan percaya di Indonesia ada Islamofobia. Biadab sekali mereka memutarbalikan fakta, padahal yang jelas-jelas ada di Indonesia itu Kristenofobia. Fakta. Orang bilang tuh di Indonesia ada Islamofobia, nggak ada. Kalau negara nggak ada. Minta jadi menteri kasih. Di mana fobinya? Bahwa ada yang ditangkap.
Ya memang begitu kelakuannya. Wah, itu ada ustadz dikriminalisasi. Kamu enggak tahu ya? Saya bilang. Ustadznya berapa? Disebut 1, 2, 3. Ada lagi? Enggak. Kamu tahu enggak? Jumlah ustadz dan ulama di Indonesia ratusan ribu, hanya 2-3 kiai kamu ribut. Padahal dia terbukti melakukan kriminal. Enggak usah pakai dalil-dalil, kalau enggak hafal malah salah. Itu kan banyak tuh di TV itu, dalil-dalil salah. Akhirnya orang yang semula percaya jadi enggak percaya, orangnya enggak ngerti pada apa yang dibaca. Wah, ini berdebat harus khalifah, dan enggak ngerti artinya khalifah, enggak ngerti artinya khilafah. Mau berdebat. Wah, pedang dari Allahu Akbar, orang dikejar sampai ketakutan. Orang dihajar, dipeloroti celananya sampai nangis, sampai pingsan, sambil teriak Allahu Akbar. Aneh mau laporkan Nandar Yonatan. Pernah tahu nama itu? Cari tahu di YouTube. Itu tukang provokasi agama itu. Nandar Yonatan. Ya kan? Provokator agama tuh, penista agama tuh sesungguhnya. Juga ngajak-ngajak orang diskusi agama, berdebat, terus saling menghina, saling merusak satu agama, dihina, agama lain dihina gitu. Semua siapapun juga yang menghina agama, saya laporkan polisi, ya kan? Jadi kalau ada orang agamanya Kristen menghina agama Islam, saya laporkan polisi. Kemudian kalau ada agamanya Islam menghina agamanya Kristen di YouTube, saya laporkan polisi. Jadi nggak ada lagi perdebatan agama tentang agama di YouTube yang sifatnya saling menjatuhkan. Oke? Nandar Yonatan, ya kan? Jadi dicatat tuh. Abdul Somad pernah mengatakan bahwa ada jin kafir di dalam salib dan melucu di hadapan jamaahnya seolah-olah ia lupa ke sebelah mana kepala patung salib itu terkulai. Mereka menista agama dan mazhab lain. Intinya mereka mengajarkan kebencian dan permusuhan kepada agama atau mazhab yang mereka anggap berseberangan dengan mereka, baik dengan cara mengolok-olok simbol maupun dengan mengatakan hal-hal yang buruk terhadap agama atau mazhab lain itu. Akhir-akhir ini kita makin sering melihat ustadz dan pendakwah menghina agama lain tersebut, agama Kristen gitu ya. Ini seperti dilakukan Ustadz Abdul Somad yang bilang bahwa ada di salib itu ada, di balik salib itu ada jin kafir. Bukan hanya melecehkan Tuhan, tapi melecehkan salib seperti yang dilakukan oleh Abdul Somad gitu misalnya. Kemudian melecehkan agamanya, melecehkan ajaran agama, melecehkan Yesus dan seterusnya, melecehkan gereja dan seterusnya. Tidak mau agama Islam dilecehkan, jangan memaki-maki Tuhan agama lain, jangan melecehkan keyakinan agama lain. Menguatnya gagasan bahwa Islam memang memerintahkan umatnya untuk memerangi kaum kafir agar Islam terselamatkan. Dan kaum kafir itu berarti mereka yang menentang hukum Allah. Keyakinan semacam itu ada di kepala banyak muslim, bukan cuma 1-2 orang, bahwa wajib hukumnya untuk memerangi kaum kafir. Ingat kasus Ahok pada 2016? Ajaran Islam yang terus disebarkan, dikembangkan, ditanamkan oleh kalangan yang memang percaya bahwa Islam sesungguhnya memang memerintahkan umat Islam untuk menegakkan jalan Allah dengan memerangi musuh-musuh Islam termasuk umat Kristen. Ajaran Islam jelas berperan dalam rangkaian kejahatan kemanusiaan ini. Islam menyebabkan terorisme. Jangan berteman kecuali mukmin. Kenapa? Karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah. Kalau bisnis tidak apa-apa. Jadi kalau jalan-jalan sama orang yang tidak jelas itu, kafir misalnya dia non-muslim, itu tidak baik. Jadi kalau ngejak orang makan itu orang yang apa? Yang bertakwa kepada Allah. Karena kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, nanti kekuatan dari gizi makanan yang masuk ke badan si orang tadi itu akan membuat dia terbantu untuk maksiat. Kita lupa bahwa dia ada jelek yang sangat besar. Dia tidak mau dengan Tuhan kita. Itu jelek itu, walaupun dia ganteng atau bersih ini kayak apa. Kenapa? Karena mengurangi iman kita. Makanya Rasulullah mengatakan, la tusahib, ojo jangan berteman dengan orang kafir. Inilah akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lagi viral video ceramah Habib Muhammad bin Anis Syahab karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita kepada Allah. Katanya, masa iya jalan-jalan dengan teman non-muslim
bisa menggerus iman. Ah, masa sih Beb? Segitu lemahnya iman sampai bisa tergerus hanya karena berteman dengan non-muslim? Makanya saya tanya, ini iman, keyakinan, apa pagar pembatas di Stadion JIS yang mudah roboh itu? Bib bin Anis coba, mobilnya apa? Mitsubishi Pajero Sport. Itu bikinan mana? Jepang. Yang bikin agamanya apa? Bukan Islam kan? Apa masa waktu Bib bin Anis naik mobil itu punya pikiran, wah, mobil ini dibikin oleh orang non-Islam. Mereka baik dan canggih sekali. Ini orang-orang Islam kok nggak ada yang bikin mobil. Duh, keimanan Islam saya tergerus nih. Mosok gitu cara mikirnya. Terus waktu pakai HP itu merasa imannya tergerus. Karena yang bikin bukan orang-orang Islam. Ini benar-benar lucu dan konyol. Kafir, tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Sobat itu tidak Pancasilais. Kenapa? Dalam Pancasila ini mengaku ada lebih dari satu agama. Begitu dia menghina salib, berarti Anda tidak Pancasilais. Mengatakan salib itu tempat jin. Kok bisa Anda mengatakan salib itu tempat jin? Itu kan alat sesembahan mereka, simbol kesembahan mereka. Apa di sini Anda cuma hanya ingin mengadu domba aja, Pak Somad? Harusnya Anda itu diproses di polisian, Pak Somad. Ini Anda sudah jelas-jelas sekali nih Anda menghina simbol ketuhanan umat Kristen. Coba kalau seandainya dikembalikan, masjid itu tempat jin-jin, pasti umat Islam marah. Itu Abdul Somad juga ngomongnya hebat banget. Kita ikutin saja demokrasi pemerintahan sekarang. Nanti kalau kita sudah berkuasa, kita ganti dengan khilafah. Enak aja, siapa sih Somad ini? Sekolahnya di mana? Begitu ditangkap, ketakutan. Begitu ditangkap, ciut. Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa? Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Mencuri listrik. Ini dalil yang mengatakan boleh. Ingat baik-baik, kalau mau mencuri, pegang dalil. Negara yang tidak adil, kalau begitu boleh dicuri. Karena listrik ini diambil dari alam, maka itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya Allah, berarti milik bersama. Kita curi aja. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan. Mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Hidup ini mesti kita jangan balik lagi ke zamannya abad ke-6 ke-7 gitu loh. Itu atau goblok atau sinting gitu, saya juga nggak tahu. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sigat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Jual beli musik haram, duitnya haram. Jual beli alat musik, gitar, piano haram, duitnya haram. Penyanyi dapat duit dari nyanyian haram karena Allah mengharamkan nyanyian musik. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma bin Hindu Siwa, patung
patung, semua patung itu jadi bahan bakar api neraka, nanti membakar orang yang menggambarnya. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dia ketawa terus dan dia sejahtera karena itu dia makan terus seluruhnya. Agama Kristen Tuhannya sudah mati di kayu salib. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Muslim ini ampun-ampun alasan. Coba ditantang dia. Si Somad itu. Kenapa nggak dia yang jihad? Si Habib Rizik, kenapa dia yang nggak jihad? Ya yang walau di jihad lah dia. Mau dia jihad. Mau ditangkap aja udah nangis-nangis. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Ya, ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam dan ini mengamalkan surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Dari Jenderal 100 bintang, kalau kafir kau ke neraka, tidak ada urusan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya enggak. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Jadi ceritanya, saya punya teman, dia itu adalah Chinese, mu'alaf. Katakanlah namanya itu adalah Ahong. Sampai suatu kali dia jadi penasaran, ini orang-orang Islam kok gini terus gitu. Kemudian ia tertarik lah sedikit demi sedikit belajar. Kemudian akhirnya dia itu menemukan ada beberapa kecocokan. Nah tetapi ada sebuah masalah. Baru saja dia masuk Islam, dia sudah dikerubutin. Dimulai dari hal yang sangat sederhana. Ketika dia masuk pengajiannya, mulai diceramahin, antum sebaiknya itu celananya dinaikin ke atas ya. Jadi mata kakinya harus terlihat, sebab kalau enggak itu adalah kesombongan dan itu sesuatu yang sangat buruk di hadapan Tuhan. Oh gitu ya, iya. Pas bulan Desember, nah dia itu kan keluarganya itu masih non muslim, keluarganya masih ikut pada
agama lamanya gitu, ibu, adik, kakak semuanya gitu ya. Nah pas Natalan itu ya dia ikut datang, kemudian mengucapkan selamat begini-begini, walaupun keluarganya juga udah tahu dia itu convert gitu, pindah agama. Tapi ya toleransi aja, biasa dia ngucapin selamat apa gitu. Nah dia di situ langsung mendapatkan hentakan gitu, dimarahin langsung. Antum kenapa, di mana akidah antum itu digadaikan? Loh, akidah saya digadaikan gimana ya? Kenapa antum ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal? Ya itu keluarga saya. Jadi kalau Natalan ya biasa aja kumpul-kumpul, tapi tetap itu dimarahin. Itu haram, itu gak boleh, itu menyerang akidah dan sebagainya. Nah di situ kan dia mulai, aduh kok kayak gini gitu. Nah itu berarti ikut merayakan. Jadi aduh, iya ya udah ikut merayakan. Nanti jangan gitu lagi ya. Kalau misalkan antum itu sudah menjadi orang Islam, jangan sampai ikut-ikutan pada atau tasabuh pada orang-orang non Muslim ya. Makanya sempat juga si Ustadz ini ngomong sama Ahong ini, Hong kalau bisa jangan terlalu dekat sama keluarga. Hah, kenapa? Ya kan keluarga itu bisa aja mengajak kembali kepada kekafiran. Gimana kalau antum nanti kafir lagi? Aduh, ya itu keluarga saya, masa saya harus menjauh? Ya demi akidah antum, akidah itu yang paling utama di atas keluarga, di atas apa? Aduh, ya sudah, ya. Si ustadznya itu jadi sering datang ke rumah gara-gara ini takut murtad lagi kata si ustadznya teh. Nah, ketahuan juga di situ bahwa anaknya yang pertama itu sekolah di sekolah internasional. Dia cerita lagi si ustadznya teh, antum kalau bisa itu jangan sekolahkan anak di sekolah internasional. Emang kenapa, kan sekolahnya bagus? Iya, tapi kan itu yayasannya non Muslim. Ya emang kenapa kalau yayasannya non Muslim? Nanti di situ jangan-jangan dibawa pada pengaruh pengaruh agama lain. Si Ahong ini mulai menjauh dari si ustadz ini karena memang stres gitu, tertekan. Tapi semakin menjauh, semakin si ustadznya itu mendekat, ngejar-ngejar gitu. Karena kata si ustadz itu khawatir ini orang yang baru mu'alaf ini langsung jadi Kristen lagi. Iya. Terus ke anak yang satunya lagi, yang laki-laki, di situ ada film Avenger gitu ya, poster gitu ya. Ini juga gak boleh nonton film yang terkait dengan dewa-dewi, itu haram. Ini film action, science fiction apa? Ya enggak, itu kan dewa, yang itu kan dewa kan ceritanya. Dewa petir. Iya, dewa. Iya, kan antum kalau nonton itu musyrik, itu hukumnya udah jelas musyrik gitu. Nanti antum itu kebawa-bawa kepada kepercayaan mereka. Iya, saya tuh nonton Avenger tuh gak percaya sama sekali, itu saya hiburan aja, dan anak saya juga pasti seperti itu. Masa saya juga nggak boleh nonton film Avenger? Gak boleh ya? Lah, gak boleh. Mickey Mouse haram juga dalam agama Islam. Iya haram, karena ini kan tikus. Dalam ajaran agama Islam, tikus itu pembawa kesialan. Kalau mimpi soal tikus nanti sial terus. Jadi jangan kayak gini, aduh. Tapi kan ini cuma gambar kartun. Ya tetap aja ini kan maksudnya tikus. Akhirnya menemukan action figure. Jadi action figure Thor gitu ya, Iron Man gitu di kamar anaknya itu. Iya, ini kan berhala. Loh, ini mainan, bukan, ini berhala. Jadi manusia itu kemudian dipatungkan kayak gini, kemudian dipuja-puja, dianggap bahwa mereka punya kekuatan super dan sebagainya. Itu kan musyrik. Karena udah jengkel, akhirnya, Ustadz, emang di dalam Islam ada ya olahraga yang haram? Ya ada, tentu saja. Ada olahraga yang haram, ada olahraga yang halal. Yang haram diantaranya adalah tinju, tarung bebas, semua jenis bela diri yang seperti itu. Termasuk silat. Iya, termasuk silat juga, karena itu menyakiti orang lain. Waduh, oh iya itu diharamkan ya? Iya diharamkan. Terus apalagi Ustadz yang diharapkan? Main bola, main basket. Hah? Main bola juga haram? Apalagi basket sama seperti bola gak boleh juga. Kemudian apalagi yang gak boleh? Kalau atletik, gak boleh juga, karena atletik itu pakai celana pendek. Apalagi perempuannya itu kan haram. Wah, gak boleh juga. Ya udah, apalagi kan bingung. Oh, semua olahraga gak boleh. Catur deh, catur. Catur juga itu haram. Ceplak. Padahal catur cuman kan gak nyakitin, tapi kan itu buang-buang waktu. Cepat atau lambat antum itu akan berperang lawan orang-orang kafir. Waduh. Ini kan makin, jadi saya harus ribut sama keluarga sendiri, sama tetangga sendiri gara-gara kafir. Iya, cepat atau lambat antum pasti akan memilih yang seperti itu. Jadi si ustadznya malah insecure gitu. Jadi makin takut kalau si teman saya ini, si Ahong ini tuh jadi keluar lagi dari agama Islam karena kebawa-bawa sama keluarganya yang masih kafir dan lain-lain gitu. Baru aja dia mau menjelaskan kenapa dia tertekan, tapi dia langsung, oh ini antum itu karena kerasukan jin. Jadi antum harus diruqyah. Saya stres gara-gara ini menjalankan ajaran agama yang terlalu seperti. Nah itu dia, jin itu mengarahkan antum pada stres pada menjalankan syariat Islam.
Antum nggak tahu ya, hipnotis itu coba bayangkan, ada orang yang kena tisu kebakar langsung boboan, terus dia tiba-tiba menceritakan aibnya sendiri. Itu kan nggak mungkin seperti itu pasti bantuan jin. Itu bukan jin, itu mah trik, itu uya-kuya, itu trik, itu entertainment. Enggak, antum nggak tahu apa-apa. Jin itu perilakunya kayak gitu. Jadi kalau ada yang sulap, ada yang apa, itu semuanya bantuan jin. Sulap itu Ustadz, sulap dia jadi berani ngebantah kan. Sulap itu bukan bantuan jin, sulap itu trik. Coba antum bayangin, gimana ceritanya ada orang dibelah, nyambung lagi. Pasti bantuan jin. Antum itu mikir pakai logika, itu triknya bagaimana? Itu jelas bantuan jin. Nah, istrinya datang ngasih ini kan, ya nyuguhan gitu ya, biasa kan ngasih makanan ke tamu gitu ya. Ini si ustadznya langsung astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dikasih jeruk, pisang, apa gitu ya, suguhin pisang. Itu ustadznya ngagebek lagi, astagfirullah, turun lagi mukanya teh. Gak mau nerima suguhan itu gitu. Antum ini ya harus memahami ajaran agama Islam, bahwa dalam ajaran agama Islam perempuan itu nggak boleh pakai BH. Hong itu udah bener-bener mau ngeblok banget. Berarti selama ini tuh dia tuh ngeliatin si istrinya, diperhatiin gitu. Masa cuman pakai BH yang semuanya wajar gitu, itu katanya malah memperlihatkan bentuk gitu. Dan akhirnya dianya jadi syahwat, makanya astagfirullah, astagfirullah itu ternyata syahwat ke istrinya. Aduh, dan yang lebih buruknya lagi adalah ketika nyuguhin yang buah-buahan tadi, kan di situ tuh ada buah-buahannya pisang. Dia sebutin perempuan itu gak boleh megang pisang dan ketimun dan wortel. Itu fatwa ulama kami. Lah, aduh, ya sudah. Itu akhirnya ketika si ustadz pergi, dia udah nggak mau lagi ada dalam Islam karena ternyata ajaran agama Islam itu seperti ini. Hai teman-teman, kalian tahu tidak? Saat ini kita dengan gampangnya bisa memiliki saham global seperti perusahaan Google, Apple, Facebook, dan lainnya. Kalian tinggal klik link di kolom deskripsi lalu lakukan registrasi. Dan Anda semua berkesempatan untuk langsung mendapatkan welcome bonus. Kalian akan diberikan satu saham gratis secara acak sebagai welcome bonus, seperti saham Tesla, Apple, Facebook, atau saham dunia lainnya. Menarik bukan? Cukup satu klik, kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet, tanpa dikenakan fee atau komisi. Cocok untuk investor pemula. Canggih dan gampang kan? Yuk daftar hari ini sebelum promo welcome bonus ditutup. Kenapa investasi di saham global? Karena jika kita lihat kenaikan saham global di tahun belakangan sangatlah fantastis dan mempunyai peluang yang sangat bagus ke depannya. Kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan saham yang nilainya hingga $1.000 atau 15 juta rupiah. Registrasi dengan menekan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus dan saham gratismu. Sebelum saya tutup, jangan lupa like video ini. Cuma deposit, kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan. Ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus berinvestasi di saham yang berskala global. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.